Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Siti Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 angkatan ketiga dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan NIM PPG 2013150054. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja hari Senin tanggal 30 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kok nggak kompak sih? Aktifkan dulu coba mikrofonnya. Aktifkan dulu. Sampurasun. Rampes. Betul ya, kalian sudah tahu sapaan dalam bahasa Sunda seperti apa. Ya, sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Allah Akbar. Silahkan diaktifkan dulu videonya, diaktifkan dulu videonya. Saya mau ngecek dulu kehadiran kalian. Silahkan diaktifkan. Silahkan nanti tolong KM dicek lagi kehadiran teman-temannya. Silahkan hubungi teman-teman dari kelas kalian yang belum masuk ya. Kita masih tunggu kok. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Dapa. Belum pembelajaran bareng. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dapa untuk doanya. Ya Bu. Di masa pandemi sekarang, kalian kan kemarin sudah ketemu dengan saya ya, alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah ketemu dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran sesi tatap muka secara langsung. Untuk hari ini kemarin kita sudah mendapat informasi bahwa pembelajaran dikembalikan ke dalam bentuk daring karena di Kuningan ini ternyata meningkat menjadi zona merah ya, karena di salah satu sekolah itu ada klaster baru, ternyata 150 siswanya atau santrinya ini ternyata positif COVID. Tetapi tetap semangat ya, walaupun kita tidak bertemu lagi secara langsung, tetap semangat dalam menghadapi PAS, persiapkan lagi untuk materi-materinya yang sudah kita pelajari sebelumnya, latihan soal-soal yang mungkin guru-guru sudah berikan sebagai kisi-kisi untuk kalian. Mudah-mudahan untuk nanti PAS diberikan kelancaran dan tetap semangat. Amin. Untuk PAS juga kalian tetap di rumah masing-masing. Nanti kita akan share link untuk PAS, untuk soal-soal PAS-nya.
Tapi tetap ya diharapkan kalian mengerjakan PAS secara jujur. Kemudian saya sudah bagikan itu ya, saya sudah bagikan link-link bahan ajar yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Itu ada link absen. Yang pertama itu yang paling utama adalah link absen. Silahkan seperti biasa, kalian mengisi presensi terlebih dahulu. Waktunya seperti biasa, itu hanya 1 jam pelajaran. Nah, di sini kenapa saya kasih presensi cuma 1 jam? Di sini untuk menilai kedisiplinan kalian selama proses pembelajaran, baik dalam presensi maupun dalam Zoom seperti ini. Sudah dibacakah materinya? Sudah. Sudah ya, kemarin saya sudah bagikan handout, kemudian nanti PowerPoint juga saya akan tampilkan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Sesuai dengan bahan ajar yang sudah saya kirimkan kepada kalian, itu materi kita hari ini tentang Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kutai dan Tarumanegara. Oke, sebelum ke Kerajaan Kutai, 3 minggu ke belakang itu kita sudah membahas tentang awal masuk, teori, sama pengaruh Hindu-Buddha. Coba, ada yang masih ingat nggak teori-teori masuknya Hindu-Buddha itu apa aja sih? Teori Brahmana, Ksatria, dan arus lain. Ya. Kemudian pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ada apa aja sih? Sistem kepercayaan, pemerintahan. Di sistem kepercayaan, apa sih yang berubah di sistem kepercayaan? Yang dari animisme dan dinamisme menjadi agama Hindu atau Buddha. Ya, betul. Kita awalnya meyakini kepercayaan animisme dinamisme ya, yang menyembah nenek moyang sama benda-benda yang dianggap keramat. Kemudian ketika Hindu masuk, kepercayaan kita menjadi Hindu Buddha. Nah, kemarin itu kan dalam pengaruh Hindu Buddha ada pengaruh di bidang pemerintahan, ya enggak? Ya, Bu. Ya, di bidang pemerintahan. Ternyata nih di bidang salah satu pengaruh di bidang pemerintahan itu berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya nih kalian waktu SMP lah, mungkin SMP, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha itu ada berapa sih? Seueur ya, banyak. Coba disebutkan ada apa aja. 1. Sriwijaya, Bu. Sriwijaya, Kutai, kemudian Tarumanegara, terus Kediri, terus Mataram Kuno, terus Singasari, terus Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warwadewa. Ya, terus dari Bali itu. Terus Kerajaan Kota Kapur. Terus Kerajaan Tulang Bawang. Ya. Oke, siap. Oke, banyak ya. Ternyata kalian pelajaran yang SMP atau SD pun masih ingat. Tapi dari kerajaan-kerajaan yang sudah kalian sebutkan, coba dong saya minta klasifikasikan mana sih yang kerajaan Hindu, mana sih yang kerajaan Buddha. Kerajaan Hindu ada apa aja? Kutai, terus Tarumanegara, terus Kediri, Majapahit, Majapahit, Singosari, Bu. Singosari. Kalau Buddha? Sriwijaya, terus Buleleng. terus Buleleng, Tulang terus apa Bawang. lagi? Kalingga, terus coba saya tanya, kalian pernah dengar kerajaan Mataram kuno kan? Iya, Bu. Kerajaan Mataram kuno coraknya apa? Hindu atau Buddha? Buddha. Hindu atau Buddha?
Kemarin itu kan kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh kan? Itu ada candi Hindu dan candi Buddha. Ada dua nih, Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kalau dilihat dari peninggalannya, itu kan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Tapi kalau dilihat dari candinya, itu coraknya berbeda. Prambanan coraknya Hindu, Borobudur coraknya Buddha. Jadi Kerajaan Mataram kuno itu kalau diklasifikasikan masuknya dalam corak yang mana? Hindu atau Buddha? Hindu. Pulpenku mana? Hindu atau Buddha? Ya, jadi gini, tadi kan kalau Kerajaan Mataram kuno itu sebenarnya ada dua kepercayaan. Yang pertama, pada masa pemerintahan dinasti dinasti Sanjaya itu menganut kepercayaan Hindu. Sedangkan pada masa dinasti Sailendra itu menganut kepercayaan Buddha. Rian, ya nggak apa-apa kalau misalnya putus-putus, jangan didengerin aja ya. Mungkin sinyal dari Rian yang kurang baik. Di sini juga sebenarnya Ibu sinyalnya agak putus-putus sih sebenarnya. Tolong yang lainnya, ini karena mungkin gangguan sinyal, silahkan boleh kok kalau misalnya mau mematikan kamera juga nggak apa-apa. Sebentar, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Kedengar ya, terdengar jelas ya. Untuk mengecek supaya nanti terdengar sampai ke kalian. Kalau misalnya suara saya patah-patah, silahkan mungkin kameranya bisa di-off-kan. Nggak apa-apa. Ya. Kelihatan nggak? Sudah terlihat? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan ya. Jelas ya? Ya, Bu. Bisa terbaca oleh kalian? Bisa ya, siap. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, nanti juga dibahas dalam tujuan. Nah, tujuannya di sini, satu, kalian mampu mengklasifikasikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti tadi. Ya, mana sih yang bercorak Hindu, mana yang bercorak Buddha. Kemudian kalian menganalisis kehidupan pemerintahan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan-kerajaan Buddha yang sekarang kita bahas. Selain itu, kalian juga kalian juga diarahkan untuk mengolah dengan kreatif informasi-informasi mengenai kerajaan Kutai dan Tarumanegara dalam bentuk infografis atau next. Nah, yang pertama adalah kerajaan Kutai. Di sini ada letak geografis kerajaan Kutai. Letaknya di mana sih? Di Muarakaman, Kalimantan Timur. Muarakaman, Kalimantan Timur. Nah, di sini nama kerajaan Kutai itu diambil dari berita Cina dan berita India. Kalau dalam berita Cina itu namanya apa sih? Kotai. Kotai. Kalau dalam bahasa India? Kerajaan besar. Kuetai. Ya. Nah, di sini kan ada dua, ada Kotai sama Kuetai. Bukan kue tiao nya. Kutai. Nah, ternyata para ahli di sini sepakat pengambilan nama Kutai itu diambil dari berita India. Kenapa dari India? Karena pengaruh Hindu Buddha itu lebih kenanya atau lebih berdampaknya dari India. Ya. Next, di sini ada sistem pemerintahan. Dalam kehidupan pemerintahan di sini menganut sistem monarki. Monarki itu apa? Kerajaan. Tapi tahukah kalian raja pertama Kutai itu siapa sih? Kudungga. Nah, Kudungga di sini sebenarnya awalnya itu sebagai kepala suku. Ya, di sini Kudungga posisinya sebagai kepala suku. Hanya saja ketika Hindu masuk, sistem kepala suku ini diganti menjadi sistem kerajaan. Nah, kemudian Kudungga ini mendapat gelar Maharaja Kudungga. Kalau dalam bahasa Sanskertanya itu Sri Gedongga Raja.
Nah, raja yang kedua itu ada Aswawarman. 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 Aswawarman ini merupakan anak dari Kudungga. Kudungga. Ya. Di sini pada masa pemerintahannya wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda. Ada yang tahu nggak apa sih Asmaweda itu? Kalau misalnya 2 hari kemarin kalian nonton Lavakusa di Antep, ada nggak yang nonton Lavakusa? Di sana kan si Lavakusa itu kan mengambil kuda ya nggak? Tahu nggak? Kuda yang Srirama. Kuda itu akan digunakan untuk upacara Asmaweda. Asmaweda itu apa? Asmaweda ini ternyata merupakan cara suatu kerajaan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Jadi nanti ada seekor kuda itu dilepas sengaja dilepas secara bebas, kemudian dibiarkan berjalan. Nah, kalau misalnya si kuda itu berhenti di suatu wilayah, itu yang akan dijadikan batas wilayah suatu kerajaan. Jadi semakin jauh kuda itu pergi, semakin jauh kuda itu dibiarkan berlari, maka ketika dia berhenti, itulah menjadi batas wilayah kekuasaan suatu kerajaan. Seperti itu. Nah, ini juga pernah dilakukan pada masa kerajaan Samudragupta dari India. Kemudian yang ketiga ada raja siapa? Raja Mulawarman. Mulawarman. Siapa sih Raja Mulawarman ini? Anak raja Aswawarman. Bagaimana masa kerajaan Kutai pada masa dipimpin oleh Raja Mulawarman? Berkembang pesat. Dari kerajaan. Mencapai puncak kejayaan. Ya, betul. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai ini mencapai puncak kejayaan. Ya. Terbukti dalam sebuah yupa juga dikatakan bahwa Mulawarman ini berhasil membawa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Yang selanjutnya yaitu kehidupan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kerajaan Kutai ini tergambar dalam prasasti Tugu. Bentar Bu. Apa coba? Aswawarman. Doa harap diam. Man. Nah, betul. Ya. Nah, ini Kudungga. Kudungga. Betul. Yesus. Nah, ini Kudungga. Nah, nih tanya. apa coba? Ini Ingat. raja terakhir dari kerajaan Linggawarman. Aswawarman. Hehehe. Bak diam. Lingga War. Man. Tarum.
Tarum. Harus. Tarum. Carutem. Tarum, carutan, carutan. Oh, Jarum. Dapat. Nih, apa lagi? Purnawarman. Warman. Betul, Repan. Betul. Tentu saja. Purnawarman. Nah. War. Yeay. Win, betul semua. Ya. Tadi kita sudah bermain games, kemudian juga materi sudah dibahas semua, dari kerajaan Kutai Kartanagara sampai kerajaan Tarumanagara. Di dalam Google Classroom itu ada LKPD ya. Ada LKPD sebentar. LKPD-nya nanti silahkan kalian dikerjakan. Di sana ada LKPD-nya itu nanti di sana kalian ditugaskan untuk menganalisis kehidupan kerajaan Tarumanagara dan kerajaan Kutai di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan peninggalannya. Tetapi itu nanti dibagi-bagi ya. Absen 1 sampai 9 kerajaan Tarumanagara, kemudian Kutai, kemudian nanti 10 sampai 18 itu ada Tarumanagara, enggak semua. Kemudian kalian juga ditugaskan untuk membuat infografis. Seperti yang sudah waktu itu kalian juga pernah membuat infografis tentang masa megalitik seperti itu ya, masa praaksara ya. Seperti itu. Iya, Bu. Meganthropus paleojapanicus. Itu manusia purba. Ya, yang itu. Kemudian nanti silahkan kalian seperti biasa upload di Instagram. Terus Sejarah Magar. @semagar tugas sejarah. Ya, nanti follow dulu, Bong. Ya, terus nanti kalian boleh kok tanyain dulu, Bu, ini gimana materinya udah sesuai enggak, infonya sudah sesuai atau enggak. Jangan lupa nanti kalian tambahkan gambar. Selain itu kalian juga tambahkan sumbernya dicantumkan ya, dari mana. Biasanya kan kalian suka mendapatkan info dari Ruang Guru atau Kuiper, Brainly, Wikipedia yang seperti itu. Jadi sumbernya dicantumkan supaya kalian supaya yang lain tahu, oh ini sumbernya dari sini, seperti itu. Ibu punya aplikasi sebenarnya, silahkan. Aplikasi yang paling gampang untuk membuat infografis itu ada Canva. Hey, Kevin. Ya, Bu. Ada media yang paling gampang untuk membuat infografis itu ada Canva, itu paling gampang. Jadi di sana itu sudah ada template-nya, kalian tinggal edit saja. Boleh ditambahkan gambar ataupun nanti tinggal diedit gambar-gambarnya. Atau misalnya, Bu, saya cuma punya PixArt, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Sudah selesai. Tadi kita sudah membahas kerajaan Tarumanagara, kerajaan Kutai Kartanagara, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bersama peninggalannya. Ya, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan masa kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan kerajaan Kadiri. Oke.
sebelum kita tutup, saya Ulangan, bro. gabul. Ulangan, bro. Sebelum kita tutup, sebelum kita Ore. tutup, saya minta kesimpulan Baca dulu. guys. Kesimpulan dulu dong. Oke, siap. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan, Raihan. Saya, Bu, saya. Oke. Jadi Baca kesimpulannya, guys. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini terletak di Sungai Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam. Berdasarkan bukti peninggalan dinyatakan bahwa kerajaan ini didirikan oleh Kudungga dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mula Warman. Ya. Kude Marwan, Mula Warman dalam salah satu prasasti yang menyatakan bahwa Mula Warman memberikan 20.000 ekor kurban pada Brahmana. Ya. Runtuhnya kerajaan Kutai diperkirakan terjadi pada abad ke-16 dengan adanya pengaruh Islam ke Nusantara. Ya. Oke, Bu, itu saja dari saya. Ya, terima kasih Raihan. Itu tadi kesimpulan dari kerajaan Kutai. Kutai. Kalau yang lainnya, kerajaan Tarumanegara, ada yang bisa menyimpulkan? Abdi, Bu. Ya, sok. Ya, mangga. Alma. Kesimpulannya adalah bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Tarum dan Negara, yang dimana arti kata Tarum adalah Citarum, yaitu nama sungai Jawa Barat, sedangkan negara artinya adalah kerajaan. Nah, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara, dan juga kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan berkembang sekitar abad ke-5 Masehi. Dalam catatan sejarah, dari 11 raja yang pernah berkuasa di Tarumanegara, Raja Purnawarmanlah yang membuat Tarumanegara berada pada titik puncak kejayaan. Kepemimpinan Raja Purnawarman ini tercatat dalam prasasti Ciarutan, di mana pada prasasti tersebut dikisahkan Raja Purnawarman seperti Dewa Wisnu. Kemudian saya minta refleksi dong. Baik, Penggi. Faiz refleksi, Pak. Coba deh saya tanya ke Faiz. Faiz untuk refleksi ya. Ya, Bu. Faiz refleksi. Menurut Faiz, bagaimana perasaan Faiz setelah mengikuti pelajaran sejarah hari ini? Ya, cukup senang karena Pak menambah wawasan tentang kerajaan-kerajaan dan kebudayaan, serta menambah ilmu wawasan aja, Bu. Menambah wawasan. Nah, menurut Faiz, pembelajaran seperti ini efektif nggak? Kayak Zoom, terus juga ada games, kemudian juga ada PowerPoint yang ditampilkan. Menurut Faiz itu efektif nggak? Menurut saya sih, kalau belajar daring seperti ini, kemungkinan kurang efektif karena banyak orang yang tidak bisa mengikuti karena ada alasan ya jaringan lah, kenapa lah, dan banyak juga gangguan, sering banyak gangguan. Terus banyak yang memahami karena ada gangguan terpotongnya suara lah atau gambar kurang jelas lah gitu, Bu. Cuman sih untuk keseruan sih daring lebih seru. Daring lebih seru. Mantap ya, betul. Tapi ya memang karena ini kendala teknis ya sebenarnya. Kendala teknis. Ya. Bu, dinyala merah. Cek kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke. Kedengeran, Bu. Tadi sudah refleksi dari Faiz mengenai pembelajaran kita kali ini. Memang untuk masalah seperti tadi ya, karena memang sulit memahami seperti itu, memang hampir semua siswa juga mengalami kesulitan, terutama dalam memahami materi. Apalagi kalau misalnya tidak ada Zoom seperti ini, ya. Kalau tidak ada Zoom seperti ini, otomatis mereka tidak akan terlalu paham dengan materi, ya. Kemudian selain itu, kalau keseruan memang seru ya, memang seru pembelajaran seperti ini. Jadi bisa lebih agak santai lah gitu ya dibanding. Coba selain masalah pembelajaran, refleksi dari pelajaran dong, dari materi kita yang sudah kita bahas hari ini.
Silakan. Tadi refleksi pembelajaran, sekarang refleksi dari materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Coba Anggi mungkin. Setelah kita mempelajari tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara, saya menjadi tahu bahwa adanya kerajaan tersebut merupakan pengaruh dari masuknya Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan. Selain itu, perkembangan kerajaan Hindu-Buddha ini berkembang di berbagai daerah di Nusantara. Artinya Hindu-Buddha mampu menyesuaikan dengan kebudayaan lokal dan berakulturasi dengan kebudayaan Nusantara, semakin beragam atau multikultural. Meski beraneka ragam, kebudayaan kita saatnya kita bersyukur karena dengan multikultural kita belajar untuk saling menghargai keberagaman. Ya, betul ya. Jadi tadi menurut Anggi dengan ya setelah kita mempelajari materi seperti materi kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara, kita bisa mengetahui ya bahwa penyebaran Hindu-Buddha itu ternyata sangat luas. Buktinya Kutai ada di Kalimantan, otomatis pengaruh Hindu-Buddha itu bisa kita rasakan di berbagai wilayah ya, baik itu termasuk wilayah kita sendiri, wilayah daerah Jawa Barat seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kevin mungkin mau bertanya. Saya nemu kerajaan Kutai, Martadipura sama Kartanegara. Itu bedanya apa? Perbedaan kerajaan Kutai, Martadipura sama kerajaan Kutai Kartanegara. Ada yang mau jawab? So, gimana? Maaf, Leng. Gimana? Kerajaan Kutai Martadipura bercorak agama Hindu-Buddha, sedangkan Kartanegara bercorak Islam. Ya, gitu ya. Apakah benar, Bu? Itu ya. Jadi gini Kevin, bedanya menurut Anggi bedanya seperti ini. Jadi kalau kerajaan Kutai Martadipura itu yang kita bahas tadi. Ya, Kutai Martadipura itu yang kita bahas tadi. Itu ya coraknya Hindu. Ya, kalau Kutai Martadipura coraknya Hindu, sedangkan kalau Kutai Kartanegara itu coraknya Islam. Oke. Cara baterainya habis agak. Cukup ya. Kalau Ya, untuk pertemuan kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf sekali. Sebelum kita akhiri, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Rama. Kayak bahasa Arab ya, Bu? bahasa Arab. Oh, boleh. Ista'id iqra'ud doa. Salaman wa kirahman. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas doanya Ramadan. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita cukupkan Semoga ada sekian ya. kameranya semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sayonara. Sayonara.